Masih lemas, ada pantun dikit. Walem bes, walem cok. Jawab salamnya kurang beres dan kurang cocok. Kalau adik-adik dan anak-anak jawab salamnya kurang beres dan kurang cocok, nanti kena encok. Galak kena encok. Amal gak kena encok, kele kencok. Galak kencok. Nah, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kali lah ketakutan kencok. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA 15 Oku beserta Dewan Guru dan staf yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Juga yang kami hormati adik-adik sekalian, di sini hadir di tengah-tengah kita adalah panitia pemilihan kecamatan Kedaton Peninjauan Raya atau disebut dengan PPK. Ini PPK ini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ini adalah badan ad hoc dari Komisi Pemilihan Umum. Beda dengan KPU, kalau KPU masa jabatan itu yang kebetulan pernah kami didik di SD dan sekarang bertemu lagi di SMA. Pendidikan SD dan SMA berbeda anak-anak, karena SD kemungkinan teman dimarahi, di SMA anak-anak silakan berkembang sesuai karakter masing-masing. Jangan sampai pergaulan merusak perkembangan anak-anak sekalian. Baik, di sini kami didaulat untuk menyampaikan materi. Perlu adik-adik ketahui, 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari hari Rabu, negara Republik Indonesia akan melaksanakan hajatan terbesar dalam sejarah, yaitu pemilihan umum langsung. Yaitu ada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD RI, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun sebelum itu anak-anak, di sini sebelum kami menyampaikan banyak hal, mohon diperhatikan karena di akhir acara kami telah menyiapkan kuis. Kuis yang pacak jawab, yang benar jawab akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu ialah naik haji. Kalau naik haji berkontribusi dalam pemilu oleh PPK Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Selanjutnya, siapa saja yang berperan dalam pemilu? Anak-anak, mungkin lebih kerennya karena biasa RSD, ini kita panggil adik-adik sekalian. Dalam pelaksanaan pemilu itu ada beberapa lembaga yang menaungi atau melaksanakan segala kegiatan dan tahapan pemilu. Untuk panitianya itu adalah Komisi Pemilihan Umum, itu di tingkat RI, di tingkat pusat. Di tingkat provinsi ada namanya KPU Provinsi. Kemudian hierarki selanjutnya KPU tingkat kabupaten yang bernama KPU Kabupaten. Jadi KPU RI di provinsi ada namanya KPU Provinsi, di kabupaten ada namanya KPU Kabupaten. Kemudian turunan dari KPU Kabupaten ialah lembaga ad hoc. Lembaga ad hoc ini ialah lembaga yang sifatnya sementara, masa kerjanya itu kurang lebih 3 bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu dan diakhiri dengan 3 bulan setelah proses pemiluan setelah selesai. Yaitu yang di kecamatan bernama
PPK. PPK ini panitia pemilihan kecamatan. PPK panitia pemilihan kecamatan. Itu yang berfungsi di tingkat kecamatan. Kemudian turunan dari kecamatan ada yang namanya di tingkat desa. Di tingkat desa ini adik-adik namanya adalah PPS. PPS ini artinya panitia pemungutan suara. Sifatnya sama seperti PPK, ialah bukan lembaga bukan sebuah lembaga, tapi sifatnya ad hoc atau sementara. Masa kerjanya sama seperti PPK. Apa PPK tadi? Turunan dari PPK ada namanya PPS. PPS adalah itu di tingkat desa. Kemudian pada sebulan sebelum hari pencoblosan dibentuklah oleh PPS itu namanya KPPS. Itu wilayah kerjanya adalah di tingkat TPS. Nanti KPPS singkatan adalah kelompok kerja pemungutan suara. Oke, KPPS adalah kelompok kerja pemungutan suara. Nah, wilayah kerja KPPS ini adalah di wilayah TPS. TPS apa TPS? TPS adalah tempat pemungutan. Oke. Jangan tertawa. Win, catat Win. TPS adalah tempat pemungutan. Nah, itulah hierarki dari lembaga yang dinamakan KPU. Dari pusat sampai ke tempat pemungutan suara. Kemudian lembaga yang kedua yang bernama Bawaslu. Bawaslu ialah badan pengawas pemilu, memastikan seluruh tahapan pemilu terlaksana sesuai apa yang telah terjadwal, yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Bawaslu. Nah, gawi Bawaslu adalah mengawasi KPU ini, mengawasi terlaksana dari tahapan pemilu ini, Bawaslu. Nah, di tingkat RI sampai kabupaten sama namanya, kerjanya yaitu mengawasi KPU. Di tingkat kecamatan, ia namanya Panwaslu kecamatan. Sifatnya sama, badan ad hoc, sifatnya sementara. Panwaslu itu namanya panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Nah, itu. Bawaslu itu Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten. Di tingkat kecamatan berubah nama menjadi Panwaslu. Nah, di tingkat desa berubah nama menjadi PKD, pengawas kelurahan dan desa. Di tingkat TPS bernama pengawas TPS. Nah, tugas Bawaslu ialah mengawasi seluruh tahapan pemilu sudah sesuai atau tidak, berjalan atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang Oke, sampai sini paham? Tahu. Dapat KPU apa? Dapat lah belum lah semua. Oke. Sampai situ paham? Nah, pelaksanaan pemilu untuk tahun 2024 ini tepatnya pada tanggal berapa? 14 Februari 2024. Hari apa? Hari Rabu. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaannya mengapa? Ngapa ya bahasa dusun dalam dusun? Ini mayoritas di dusun ada kan? Ada di selain dusun? Apa ya? Mengapa berkontribusi dalam pemilu itu penting?
Jawabannya adalah pemilu adalah pilar demokrasi. Pilar demokrasi artinya itu adalah sangat penting bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa, adalah hajatan 5 tahun sekali yang mesti dilaksanakan oleh negara. Karena proses kepemimpinan akan berubah atau tidak. Anak-anak sekalian, untuk pemilihan DPR dan segala macam ini sudah berlangsung lama. Namun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Indonesia telah melaksanakannya tepatnya pada tahun 2004. Itu ialah pemilihan presiden wakil presiden ditentukan adalah suara rakyat. Maka sampai ke 2024 ini tepatnya 20 tahun sudah kita menentukan arah masa depan Indonesia, siapa yang akan kita pilih. Nah, kebetulan di sini adalah anak-anak kelas 1. Mayoritas 16 tahun, ada yang 17 tahun umurnya? Sekarang tunjuk siapa yang 17 tahun? (16 tahun kali kan? Hah? 15? Oh, 15 atau 16? Nah, apa ini? Hak dan tanggung jawab memilih ialah hak yang diberikan kepada setiap warga negara. Nah, pertanyaannya, yang pacak milih ini siapa? Apa syaratnya? Nah, catat syarat-syarat memilih. Pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Berarti yang bukan warga negara Republik Indonesia tidak bisa menyalurkan hak suaranya di Republik Indonesia. Berarti syarat pertama adalah WNI. Yang kedua, umur sudah 17 tahun. Nah, berarti yang belum 17 tahun berarti belum dapat menyalurkan hak suara. Kalau tidak 17 tahun, sudah pernah menikah, atau pernah menikah. Itu syaratnya nak milih. Kalau seandainya adik-adik sekalian nak milih, berarti harus nikah, tapi salah. Ada pengecualian, walaupun umurnya belum sampai 17 tahun, kalau sudah pernah menikah, berarti warga tersebut sudah memiliki hak konstitusional, yaitu hak memilih dan untuk dipilih. Berarti syarat ketiga ialah sudah menikah, sudah atau pernah menikah. Aman sudah, pernah menikah atau pernah, berarti pernah menikah. Itu syarat selanjutnya. Selanjutnya yaitu bukan anggota TNI atau Polri. Kenapa? Karena TNI dan Polri ialah lembaga netral. Ketika seseorang sudah dinyatakan menjadi anggota TNI atau Polri, maka hak konstitusinya telah dicabut. Berarti Polri dan TNI tidak ada hak untuk memilih dan dipilih. Oke, ada berapa itu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang kelima ialah tidak sedang dicabut hak pilihnya. Apa ini Pak yang tidak sedang dicabut ini? Ini biasanya yang dilaksanakan oleh mendapat hukuman dari pengadilan tinggi negara. Itu untuk syarat-syarat menyalurkan hak suara. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah, ini tadi pengaruh pemilih terhadap masa depan, bahwa pemilihan kita ialah tadi sarana integrasi bangsa, menentukan arah masa depan bangsa.
Siapa yang kita pilih ialah menjadi hak tanggung jawabnya untuk mensejahterakan Republik Indonesia. Nah ini tadi hak kontribusi kita, kontribusi anak-anak sekalian. Kalau sudah umur 17 tahun berarti ada hak suara. Kalau belum punya hak pilih, maka anak-anak masih bisa berkontribusi, yaitu dengan mensosialisasikan. Bukan berarti dengan tidak bisa mencoblos atau memilih, anak-anak tidak ada kontribusi. Kontribusi adalah menyemarakkan, mensosialisasikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia akan melaksanakan hajatan terbesar, yaitu pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Kalau anak-anak kelas 3 mungkin kebanyakan telah memasuki namanya pemilih pemula, daftar pemilih baru. Ini tadi yang Bapak jelaskan tadi, bahwa selain kita memilih, bahwa anak-anak berhak juga untuk mensosialisasikan atau menyebarkan informasi bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu. Apa-apa yang akan kita pilih, ada berapa tadi yang kita pilih? Berapa surat suara yang akan kita pilih, yang kita dapat? Pertama, pemilihan DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan Presiden dan Wakil. Nah, berarti 5 surat suara ini akan diterima oleh sang pemilih tersebut. Lanjut. Jadi kesimpulan bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi dan merupakan tanggung jawab kita sekalian. Bukan hanya tanggung jawab bagi yang telah memenuhi hak suara, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia. Dan mari kita berkontribusi bersama-sama, bahu-membahu, bergandengan tangan untuk menyukseskan pemilihan umum tahun 2024. Mungkin itu sekilas yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Nah, untuk tanya jawab, itulah tadi penyampaian materi dari Bapak Tamimi Anwar. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Yang mau bertanya angkat tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Abelia Zahra dari kelas 10-2, ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan pemilu kompetitif? Oke. Sekian, terima kasih. Kompetitif. Kompetitif. Oke, pemilu kompetitif. Lanjut Bu, kita sekalian Mas anak kalau ada lagi sekalian dijawab nanti. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiul. Saya dari 10.4 ingin bertanya, siapa yang berhak menentukan tanggal pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Elvina dari kelas 10-4 ingin bertanya, apa landasan pemilu untuk rakyat? Apa? Apa landasan pemilu untuk rakyat? Pemilu untuk rakyat. Landasan. Sekian, terima kasih. Menyerang mana?
Di sini saya menambahkan pertanyaan, apa tujuan dari pemilu? Pertama, apa itu pemilu atau apa? Pemilu kompetitif. Pemilu kompetitif ialah pemilu yang dilaksanakan secara bertahap dan jelas jangka waktunya. Apakah 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Namun di Indonesia telah kita sepakati bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan sejak 5 tahun sekali, dari tahun 9 sampai sekarang, bahwa setelah 5 tahun habis masa jabatan presiden dan wakil presiden, kita akan melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Itu untuk pemilu kompetitif. Selanjutnya, siapa yang menentukan tanggal pemilu? Adik-adik sekalian, sebagai pelaksana pemilu, ada beberapa hal. Yang pertama adalah KPU, yang kedua adalah Bawaslu, ketiga adalah Kemendagri, yang keempat adalah keempat adalah DPR RI Komisi 2. Nah, mereka berebut di dalam rapat Komisi 2 menentukan tanggal berapa, tahun apa untuk pelaksanaan hari pemilu. Itu tidak serta-merta sendirian menentukannya atau cuma presiden yang menentukannya, tidak, tapi dilaksanakan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI menentukan hari apa, tanggal berapa untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, dan telah disepakati pada tahun 2022 bahwa pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, tepatnya hari Rabu. Oke, selanjutnya landasan pemilu. Baik, landasan pemilu ini yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017. Itu landasan hukum, landasan dasar. Landasan yang pertama adalah tujuan pemilu tadi, sebagai sarana integrasi bangsa untuk menentukan arah masa depan bangsa dan menentukan kepemimpinan, karena Indonesia tidak menganut sistem pemimpin yang selamanya, itu bertahap, berpriorisasi. Satu orang untuk menjadi presiden hanya dibatasi sebanyak dua periode, dengan 2 kali. 2 periode itu artinya 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun apakah bisa untuk mencalonkan diri lagi? Dibatasi oleh undang-undang? Tidak bisa. Sampai sekarang undang-undangnya belum berubah bahwa satu orang dibatasi hanya sebatas 2 periode. Ada lagi? Cukup 4, habis. Sesi kedua, kata lagi Bu. Masih. Tapi itu. Nah, namun tulis.com. Rival, ada siang kata. Nah itu, kalau saya betul-betul masukkan itu. Masukkan ada pinnya 8412 143. Tidak satu lagi yang tulis betul. Nah itu tampilkan tulis halaman tulis. Kesingan dan amalan terbaik. Pokoknya puisi semuanya itu sudah masuk. Ini
Oh, sana. Ini masuk. Pak, kalau tadi. Masuk sana. Itu Kak. Kamu terserah. Nama orang ini atau nama pelang merah. Yang penting pas. Ada rankingnya. Untuk lagi masukkan kode itu 84143. Ada yang salah dulu. Oke. Sudah lama punya doi itu? Lama punya doi. Oke, yang kita lakukan ada cukup cuma 3 cm lah, Gabung. Nah, cuma 4 yang penting satu. Tapi kan, itu. Ngapain di laptop aja nih? Ini juga adalah contoh untuk guru-guru untuk melaksanakan ekspresi di kelas. Adalah salah satu website gratis dan bisa dipakai untuk melaksanakan ekspresi di kelas. Atau juga website yang kedua adalah kahoot.com namanya. Sudah siap, Ri? HP-nya 3, 2, 1 mulai cek HP 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah ding ding. Pemilu 2024 ditetapkan akan diselenggarakan pada tanggal pilih. Cepat. Cepat, jangan sampai salah. Oke. Lanjut, pemilu kepanjangan dari cepat. Pemilu kepanjangan dari Indonesia. Oke, lanjut. Dalam tuntutannya sebagai bahasa nasional, bagi kita berfungsi sebagai apa itu? Oke, cepat. Oke, berikan 1 Manseri. Pemilu. Oke, cepat. Dalam undang-undang tahun 2024 terdapat beberapa surat suara. Oke, kasus masih dikuasai di permenang. Saran untuk memilih adalah sebagai berikut. Kecuali oke. Soal 9. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Menko, Komisi Perempuan, Komisi Polisi. Pertanyaan terakhir. Kepanjangan dari PPS adalah oke. Oke, sudah. Anak-anak ini di sini ialah sampai tempat namanya besar.
Betul. Siapa? Nomor 1 balik. Siapa kalian? Keren. Ini pasti ada yang pakai musuh ini pasti. Matanya mana? Ini dia keren. Coba silakan. Siapa ini? Jadi siapa ini bersama? Siapa? Manseli Man PPK yang nomor 2 siapa? Japa. Itu kamu ulangi lagi. Siapa dengar? Bukan. Yang terakhir pas dijawab nomor 10 lagi oleh PPK, maka yang diambil oleh main senjata deh. Satu itu. Zara, ayo. Nah, itu sesuai dengan waktu tercepatnya. Tepuk tangan waktu Zara. Silakan duduk dengan hadiah. Ambil uangnya. Zara, kamu tak sakit ini bagi-bagikan sini. Makan dia sendiri. Foto.